Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, halo teman-teman semuanya. Baik, di malam yang indah dan riah ini, izinkan kita berdua membawakan sebuah tema dalam sebuah ruang podcast yang sangat menarik, yang sangat relatif, yang sangat asik ya. Jadi kita berdua akan sama-sama menjelaskan di antara dua tema yang benar-benar sangat berguna di dalam sebuah menjalankan perusahaan. Nah, jadi gitu teman-teman. Sebelum kita lebih dalam ya membahas ke penjelasan yang akan kita bawakan ini, izinkan kami berdua kakak ini tapi memperkenalkan diri dengan kak siapa kalau ini? Saya dengan Kak Fajriman ya guys. Kak Fajriman ya teman-teman ya. Nama panggilannya siapa kak? Nama panjangnya Fajriman Ponto Sabir. Fajriman Ponto Sabir. Asalnya dari mana kak? Asal saya dari timur. Jauh juga memang beliau nih. Beliau memang effort banget untuk datang ke podcast ini dan menjelaskan dan berbagi ilmu, sharing ilmu kepada teman-teman dan sobat semuanya. Kalau saya sendiri sebagai moderator, nama kakak Muhammad Ali Saputra. Teman-teman bisa memanggil kakak Aldi. Nah, jadi manusia ini yang sebenarnya jadi jantung dari sebuah aktivitas organisasi, di mana mereka dikelola, dipahami dan dimotivasi, semuanya punya peran besar dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi dan kemajuan dalam organisasi tersebut. Nah, makanya di episode podcast kita kali ini kita akan membahas dua topik penting dalam menjalankan sebuah organisasi. Jadi tema yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Fajriman Fadlullah Sabir yang tadi sudah diperkenalkan kepada teman-teman ya. Kalau kita boleh tahu nih ya kak, kami pada penasaran kan apa tema yang akan dibawakan oleh Kak Fajriman? Apakah tema yang akan dibawakan? Oke teman-teman, di sini saya akan membawakan dengan tema yang berjudul manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi serta keterkaitannya. Gitu kak. Topik yang bagus yang membuat wawasan kita tuh wow gitu ketika mendengar tema ini teman-teman. Lalu kakak sendiri akan membawakan ini sih temanya itu seperti rangkuman atau hasil akhir dari tema Kak Fajriman ini, yaitu motivasi dalam organisasi. Kita lanjut ke laptop, oke? Nah, penjelasan yang pertama itu akan dibawakan oleh Kak Fajriman Fadlullah Sabir. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dengan judul yang tadi saya sebutkan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi dan keterkaitannya. Nah, jadi memang sangat berhubungan sekali teman-teman. Ya, gitu teman-teman. Nah, poin yang pertama yang akan saya bawakan adalah dalam dunia kerja modern ya teman-teman, organisasi nggak bisa hanya bergantung pada modal, strategi atau teknologinya. Nah, ada satu hal yang tidak kalah penting. Apa itu Kak? Nah, yang satu hal yaitu bagaimana mereka mengelola manusia. Disinilah peran manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini sangat penting banget ya Kak Fajri dalam menjalankan organisasi di perusahaan tersebut. Penting banget teman-teman kata Kak Fajri itu ya. Dan bisa menjadi sangat vital dalam organisasi tersebut. Tapi benar-benar pilar utamanya ya. Iya benar banget. Dalam itu pokoknya hal penting dalam organisasi tersebut. Menjalankan. Terus Kak Fajri. Nah, adapun MSDM adalah pendekatan strategi untuk mengelola orang-orang yang ada dalam organisasi supaya mereka bisa berkontribusi terbaik
demi mencapai tujuan bersama. Iya. Berarti mereka ini sama-sama saling mengikat tujuan ya? Iya benar Pak, sama-sama mengikat tujuan. Nah di sisi lain ada juga bidang yang namanya perilaku organisasi atau organization apa gitulah, behavior kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi memang menggunakan bahasa Inggris gitu ya? Iya, aku juga agak lupa sih sebenarnya. Ya. Terus Kalau manajemen SDM fokus pada apa yang dilakukan organisasi terhadap orang-orangnya, maka perilaku organisasi itu fokus pada bagaimana orang-orang itu berperilaku dalam organisasi tersebut. Jadi dalam organisasi itu cuma fokus kepada perilaku orang-orang gitu. perilaku orang-orang. Iya. Perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut yang tersebut, bener banget. Tuh ya teman-teman. Itu poin-poinnya ya. Iya. Lanjut nih kita ya teman-teman ya. Keduanya saling berkaitan erat. Jadi yang poin-poin tadi itu tuh kan ada berapa poinnya, itu tuh berkaitan semua, itu nggak ada yang beda. Jadi misalnya nih ya, ketika bagian HR membuat kebijakan bukan kebijakan tipe kebijakan baru tentang sistem penghargaan karyawan, respon karyawan terhadap sistem itu bisa dipahami lewat perilaku. Nah, perilaku orang-orang yang dalam organisasi tersebut. Nah, kalau sistemnya adil dan transparan, karyawan bakal menghargai dan termotivasi. Iya. Tapi kalau sebaliknya bisa muncul merasa tidak puas, bahkan konflik internal. Jadi suka menimbulkan problem gitu ya? Iya, kalau tidak sesuai dengan aturan yang dalam organisasi tersebut. Iya, itu. Baik. Jadi contoh lainnya, waktu proses rekrutmen, HR nggak cukup menilai kemampuan teknis. Nah, jadi calon karyawan tapi juga harus memahami kepribadian dan kesesuaian dengan budaya perusahaan tersebut. Jadi mereka harus menyesuaikan budaya dalam perusahaan tersebut. Tidak cuma skill dibutuhkan, tapi memang kebiasaan budaya dalam perusahaan itu. Jadi tidak menimbulkan slack. Nah, apa segala macam konflik ya. dalam bagus nih teman-teman. Nah, selain itu budaya organisasi juga sangat penting. Budaya kerja yang positif, yang menghargai ide, keterbukaan dan kolaborasi akan memudahkan kepercayaan penerapan kebijakan HR. Tapi kalau budayanya kaku, bisa-bisa program yang bagus malah nggak jalan. Jadi kayak apa ya? Apa sih? Gimana sih contohnya? Oh, nggak lupa lah. Pokoknya jadi bisa dibilang SDM adalah mesin penggeraknya. Nah, Jadi ya, kalau tidak ada SDM-nya ini, MSDM-nya ini tidak akan berjalan ya kapan? Iya, dan perilaku organisasi adalah bahan bakarnya. Perilaku organisasi jadi bahan bakar. Saling berhubungan teman-teman antara si orang-orang dalam organisasi ini dan MSDM ini ya kapan? Iya, MSDM. Intinya manajemen SDM ini dan perilaku organisasi adalah dua sisi dari poin yang sama. Iya, saling melengkapi dan saling menguatkan dan sama-sama berperan penting dalam membangun organisasi yang produktif dan manusiawi. Nah, ini tema yang dibawakan Kak ini benar-benar sangat inspiratif dan membuat wawasan kita tuh benar-benar kayak wah menarik gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pasti suka banget dalam pembahasan kita kali ini. Nah, lanjut ya teman-teman. Ini kita belum selesai. Masih ada satu tema lagi Kak Fajri ya? Masih banyak ya teman. Yang tadi dibawakan oleh siapa? Sama kali ya guys ya. Tadi kan udah dibawakan oleh saya. Sekarang sama teman saya akan menjelaskan dengan tema motivasi dalam organisasi. Tema yang kedua yang akan dibawakan oleh Kak Aldi adalah motivasi dalam organisasi. Jadi yang pertama yang dibahas oleh Kak Fajri ini adalah tema pertama dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Manajemen organisasi dan sumber daya insani. Nah, itu. Lalu tema yang akan dibawakan ke Aldi ini adalah motivasi dalam organisasi. Jadi Iya, kayak motivasi
Motivasi seperti dalam rangkuman organisasi. Bener banget. dan hasil dari semua tema itu teman-teman. Nah, setelah kita bahas organisasi, mengelola dan memahami manusia, sekarang kita masuk ke inti dari semua tindakan manusia di tempat kerjanya, itu motivasi dalam organisasi. Motivasi itu ibarat bahan bakar yang bikin seseorang itu mau bekerja. Bener banget. Jadi- Kalau tanpa motivasi tuh orang-orang akan kayak bodo amat gitu ya. Iya. Kayak ya udahlah, aku nggak ada motivasi, biarin lah, nggak ada kerja. Udah, Jadi- biarin. Kayak malas-malasan. Misalnya ada yang malas-malasan nih misalnya. Contohnya saya misalnya gitu. Kali ini misalnya saya ini malas dalam melakukan kerja gitu. Lalu datanglah Kak Fajri, rekan saya ini, memotivasi saya, memberi arahan saya untuk lebih semangat lagi, untuk lebih giat lagi dalam melakukan kerja tersebut. Nah, motivasi itu bisa datang dari dua sisi, dari dalam diri seseorang, internal, ataupun dari lingkungannya, yaitu eksternal. Nah, seperti contoh tadi Kak Fajri memberikan motivasi kepada saya ini secara sederhana atau secara secara relatif gitulah. Lalu nih, kita akan membahas sebuah teori dalam motivasi dalam organisasi ini teman-teman. Kalau kalian ingin tahu itu ada beberapa teori Kak Fajri. Berapa tuh? Kalau nggak salah yang saya ketahui itu ada 3 atau 4. Nah, jadi saya akan membahaskan mungkin salah satu atau beberapa dari teori yang saya pahami yang bisa membantu memahami perilaku karyawan di sebuah organisasi. Nah, teori yang pertama itu Kak Fajri ada Apa tuh? teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, Maslow pernah mengucapkan kalau manusia punya 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan, istirahat, ya Pak, gaji yang sesuai dengan Kebutuhan kerja dia. Jadi si karyawannya pasti menginginkan gaji yang sesuai dengan kinerja dia di sebuah perusahaan tersebut, Kak Fajri. Kemudian ada teori kedua, yaitu penasaran ya teman-teman. Oke, kalian mesti tahu kok, tenang aja. Yang kedua itu ada teori Herzberg. Menurut Herzberg itu ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi tersebut, teman-teman. Ada faktor higien seperti gaji atau kondisi kerja, lingkungan kerja, teman-teman. Jadi sangat mempengaruhi banget Kak Fajri. Gaji itu benar-benar sangat mempengaruhi banget Kak Fajri. Dan lingkungan juga. Jadi seperti kayak teman-teman atau tempat kerjanya, apa namanya, tempat infrastruktur di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada teori Maslin. Nah, Maslin yang menyebutkan 3 hal, teman-teman, yang memotivasi seseorang akan kebutuhan prestasi dan kekuasaan afiliasinya. Nah, jadi menurut teori Maslin ini perusahaan juga harus mengapresiasi dan akan prestasi sebuah sisi karyawan tersebut. Nah, jadi yang aktif ya. Iya, jadi yang aktif nih Kak Fajri nih, misalnya nih ya, yang aktif banget di sebuah perusahaan tuh nanti ditingkatkan lagi kedudukannya di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi benar-benar diapresiasi banget. Nah, itu benar yang akan memotivasi si karyawan yang lain. Malas-malas yang Jadi bawaan gitu. jadi kayak akan semakin berlomba-lomba, teman-teman. Jadi akan menjadi ingin ke tahap yang berikutnya lah gitu, teman-teman. Nah, penerapan teori-teori ini harus disesuaikan dengan budaya organisasi dan karakter karyawan. Motivasi bukan cuma soal uang atau bonus Kak Fajri, tapi juga soal makna dan hubungan organisasi yang memberi ruang bagi si karyawan tersebut, teman-teman, untuk berpendapat, berkuesioner, yaitu beropini tentang apresiasi tersebut. Nah, keterkaitan motivasi dengan tema sebelumnya juga jelas banget nih Kak Fajri nih. Gimana tuh? Sangat berkaitan banget nih. Dari manajemen SDM, sumber daya manusia, dan perilaku organisasi membangun sistem pemahaman tentang manusia, sedangkan motivasi adalah energi yang menggerakkan sistem kita. Jadi masih sama yang itu masih sambung banget ya. Berkaitan Kak Fajri. Ya. Kalau motivasi karyawan tinggi, kebijakan HR akan lebih efektif
untuk menilai si karyawan tersebut dalam kinerjanya Kak Fajri. Nah, jadi motivasi dalam organisasi bukan cuma tentang orang mau bekerja, tapi bagaimana membuat mereka ingin tumbuh dan berarti dan kalau ini apa ya, seperti mengupgrade dirinya itu jadi lebih baik Kak Fajri. Nah, Lebih baik gitu. untuk kerjanya. Itulah inti dari motivasi dalam sebuah organisasi. Nah, waduh, nggak kerasa nih ya Kak Fajri ya. Udah Banyak banget yang kita bahas banyak dari banget tadi. nih teman-teman, sobat-sobat yang udah kita jelaskan, yang kita bahas dari sebuah perencanaan awal untuk membangun sebuah organisasi dan perusahaan ya Kak Fajri ya. SDM. Nah, sampai inti sari dari sebuah menjalankan sebuah perusahaan tersebut nih yang tadi Kak Aldi jelaskan, itu motivasinya. Nah, buat teman-teman yang lagi belajar manajemen, kerja di dunia pekerjaan di sebuah perusahaan gitu, mungkin pemahaman atau penjelasan kita ini sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman, karena kita juga masih banyak kurangnya Kak Fajri ya. Bener banget. Masih sama-sama belajar kita juga, karena kita ini adalah dua mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di sebuah kampus apa Kak Fajri? Universitas Taskia. Nah, bertak di Sentul Bogor. Nah, gitu. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan, wah udah larut banget, Udah lewat banget ini. malam banget ini Kak Iya. Fajri nih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan sudah mendengarkan penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia dan keterkaitannya dan motivasi dalam sebuah organisasi. Nah, oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya bersama kami, Kak Muhammad Ali Saputra dan Fajri Manfullah Sabir. sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.